Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa marifatak. Akhwatal iman, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin dengan segala karunia nikmatnya. Alhamdulillah, baru saja kita menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, zikir, tilawah Al-Quran, dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan amal baik kita ini menjadi amal yang terbaik yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada tauladan kita, Nabi kita, Rasul kita, yakni Habibi wa Habibana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwatal iman rahimakumullah, apa kabar di malam ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sekian lama saya tidak bermuka muwajah dengan bapak-bapak di sini. Mudah-mudahan silaturahim lewat majelis ta'lim ini menjadi silaturahim yang menjadikan jembatan emas untuk bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada salah satu maqalah di dalam kitab Nasaihul Ibad yang bunyinya, alaikum bimajalasatil ulama wastima'i kalamul hukama. Tetaplah, istiqomahlah kalian semua di majelis ulama, majelis ta'lim, dan dengarkanlah kalam-kalam hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang kering, bumi yang mati, bima'il matar, dengan air hujan. Yang artinya khatal iman, ketika kita duduk di majelis ta'lim, hati kita akan bisa lembut, hati kita akan bisa teduh,
hati kita akan bisa tenang. Bisa tidak bisanya bermajelis taklim menuntut ilmu itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah membukakan futuhal arifin, pintu-pintu pengetahuan, pasti akan bisa. Tapi kalau kita menuntut ilmu tidak bisa dan tidak bisa, tidak mengerti dan tidak mengerti, tetapi kita masih tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam kitab Irsyadul Ibad, qabla ayyahtuwa, sebelum melangkah ke majelis taklim sudah diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua disucikan hati kita, diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita semua mendapatkan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Akhatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perjuangan orang-orang yang sudah dikonekkan hatinya oleh Allah, sakralnya udah dionkan oleh Allah. Sungguh sangat luar biasa ujiannya. Satu, ujian untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah, ujian untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Satu, dikasih syahwat, keinginan sendiri. Yang kedua, digoda oleh setan. Ya. Kalau menurut hawa nafsu kita, bapak-bapak yang dirahmati Allah, berangkat pagi gelap, pulang sore gelap. Kalau menurut keinginan kita, inginnya kita duduk santai di kursi, melihat TV, nonton sinetron. Tetapi kita semua alhamdulillah satu kali lagi hati kita dikonekkan dengan kasih sayangnya Allah, sehingga kita dapat sholat berjamaah, dapat zikir, dapat membaca Al-Quran, dapat bermajelis ta'lim. Ini artinya Allah sayang kepada kita, sehingga hati kita dikonekkan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita terus menerus dikonekkan oleh Allah, sehingga hati kita mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pengajian. Pengajian, untuk apa ada pengajian? Untuk apa ada majelis taklim? Kan sekarang banyak di medsos, banyak di TV. Kalau pengajian seperti ini termasuk menuntut ilmu. Tetapi kalau kita mendengar di medsos, menonton di TV, itu hanya membuat kita mendapatkan pahala melihat dan mendapatkan pahala pendengaran saja. Tetapi kalau kita duduk di majelis taklim seperti ini, kita punya sanad, kita punya guru yang sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam ini saya akan mengkaji dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Tema di malam ini yaitu tentang Azazil, makhluk Allah yang paling kuat. Ya. Apa temanya? Itu. Ya. Ini makhluk Allah yang paling kuat, Pak. Ya. Azazil ini, khatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum menjadi iblis, sebelum dikutuk oleh Allah, Azazil ini pernah menjaga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40.000 tahun. Ya. Azazil ini, khatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah bergabung dengan barisan malaikat selama
20.000 tahun sebelum dikutuk. Kemudian Azazil ini pernah menjadi pemimpin malaikat Kurubiyun atau Karubiyun, yaitu selama 30 tahun. Bahkan Azazil ini makhluk yang terkuat, pernah mengelilingi aras, pernah tawaf di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala selama 14.000 tahun. Keseluruhannya ibadah Azazil ini 185.000 tahun. Bala tentaranya apa? Setan. Anak buahnya siapa? Setan. Maka untuk kita, Pak, tidak boleh takabur. Untuk keturunan Adam alaihissalam, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh takabur. Azazil ini yang pernah beribadah 185.000 tahun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena dia takabur. Sebentar apapun umat manusia, sekhusyuk apapun umat manusia ibadah di dunia, tidak akan bisa mengalahkan ibadahnya Azazil sebelum diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Ya. Lihat, Pak, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada siapa? Kepada Azazil ini, ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang menyebabkan engkau enggak mau bersujud, enggan bersujud, idh amartuka, ketika aku memerintahkan. Ya. Apa kata Azazil ini? Apa kata iblis ini? Qala anna khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Kata iman yang dirahmati Allah. Kata iblis, khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari nar. Aku diciptakan dari api. Aku diciptakan daripada yang panas. Wa khalaqtahu min tin. Tapi Adam diciptakan dari tanah. Tanah itu diinjak, tanah itu dibawa. Tanah itu bisa kedinginan, tanah itu bisa dikasih air, tanah itu bisa dikasih api, tanah itu bisa hancur dengan api. Untuk apa aku bersujud kepada Adam? Khatal iman. Cuman satu Azazil ini, iblis ini adalah takabur. Takabur satu bisa menghancurkan semuanya. Ketakaburan di dalam kolbu mithqala darrah, ya, semisal darrah. Tahu darrah apa? Biji sawi, kata orang Sunda mah, ya, sebiji darah yang kecil aja ada di dalam kolbu, ada di dalam hati, maka amalan-amalan itu sia-sia. Ustadz merasa hebat dengan ilmunya, orang kaya merasa hebat dengan kekayaannya, pengusaha merasa hebat dengan usahanya, pembisnis merasa hebat dengan bisnisnya. Maka kalau ada takabur di dalam jiwanya, hancur segalanya. Kenapa demikian? Karena takabur itu selendangnya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Al-Kabir, Allah Maha Besar, bisa aja seperti itu. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta, tapi iblis dan Azazil makhluk yang diciptakan. Tinggian mana Khaliq dengan makhluk? Ya tinggian Khaliq. Ketika Khaliqnya memerintahkan sujud, menghormati Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak mau, maka diusir dengan sebab apa? Kesalahan satu, takabur. Enggak boleh. Khatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Azazil ini, iblis ini telah keluar dari surga. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, salah satu kisah, anna iblisa ja'a ila Musa alaihissalam. Di suatu waktu iblis ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu, maka iblis ini berkata kepada Nabi Musa. Apa perkataan iblis? Antalladistafaqallahu birisalatihi, engkaulah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkaulah Nabi Allah, engkaulah yang menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat. Wa kalamaka takliman, dan engkaulah yang bisa berkalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Faqala lahu Musa, maka Musa menjawabnya, na'am, benar, na'am, iya. Famalladhi turidu ya hadza, apa maksudmu, apa keinginanmu, apa yang engkau menyebabkan datang kepadaku? Waman anta, dan siapa engkau? Kata Nabi Musa. Iblis ini menjawab, apa kata iblis? Ya Musa, ana iblis, aku teh iblis. Kemudian iblis ini berkata lagi, apa kata iblis? Ya Musa, kulli rabbika khalaqun. Apa? Sekali lagi saya ulang. Ya Musa, kulli rabbika khalqun min khalqika qad sa'alaka taubah. Wahai Musa, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu makhluk dari makhlukmu, katakan kepada Allah, ingin bertaubat dan ingin mendapatkan ampunan, kata iblis. Lalu fa'auhallahu ila Musa kullahu inni qad istajabtu laka fima sa'altu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, memberikan wahyu kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku, kata Allah, sungguh aku ingin membantu, ingin menjawab, ingin mengijabah apa-apa yang engkau pinta.